mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran sejauh kemampuan akademisi yang kami miliki. Tapi hari ini kami, saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Syanipar, Ibu Kurnia Triroyani, Bapak Rizal Fadila, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Waktunya Viral. Lagi-lagi persoalan ijazah Pak Jokowi, yang mana Roy Suryo CS masih saja tidak percaya dan kekeh mencari-cari kesalahan. Ya, Bareskrim sudah menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi identik, dan juga pihak UGM juga mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi itu asli. Bahkan ada beberapa teman Pak Jokowi sudah muncul di media menyatakan, menyaksikan bahwa betul Pak Jokowi itu kuliah dan satu angkatan dan ijazahnya benar. Ini ada beberapa netizen bahkan yang mengatakan segera ini Dr. Tifa, Roy Suryo, Rismon dan lain-lain segera dimasukkan katanya. Nggak tahu dimasukkan kemana, mungkin dimasukkan ke penjara ya. Bahkan kalian tahu kan Dr. Ngabalin ini juga muncul ikut berbicara. Jangan kita percaya kepada Roy Suryo, sudah pernah di penjara. Ini memang orang tukang fitnah, katanya Dr. Ngabalin. Bahkan di video di awal ini ya, Dr. Tifa menyatakan, Rismon juga ada yang lain-lain ya, Suryo CS itu sudah menyatakan kita itu dikriminalisasi dan lain-lain. Kita dipanggil ke Polda untuk dimintai klarifikasi lah. Kan betul memang ya, dimintai klarifikasi ya, harus bagaimana alasannya, persoalannya, motifnya itu apa, kan begitu kira-kira. Yuk, jangan lama-lama, kita saksikan videonya seperti apa. Untuk mengkaji, mempertanyakan, dan mengungkapkan kebenaran sejauh kemampuan akademisi yang kami miliki. Tapi hari ini kami, saya, Dr. Tifa, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Syanipar, Ibu Kurnia Triroyani, Bapak Rizal Fadila, dan beberapa lainnya justru dikriminalisasi. Kami dibungkam, kami diperlakukan seolah-olah penjahat. Ini teman-teman Dr. Tifa, Rismon, dan juga teman-temannya Roy Suryo yang lain ini mengungkapkan rasa kegelisahan. Ya, sudah mulai panik mereka. Aduh, ada-ada aja. Kami hanya meminta kebenaran ditegakkan, dan kami tidak melakukannya dengan sembrono. Kami melakukan dengan metodologi. Kami tidak melakukan penyerangan. Berarti hari ini dipanggil sebagai terundang. Undangan klarifikasi tentang berkaitan dengan laporan oleh Pak Joko Widodo ya pada itu palsu. Hampir seluruh rakyat Indonesia, jutaan rakyat Indonesia. Tompel, jangan ngarang kau. Kau aja yang biawak yang menyatakan itu palsu. Kau sendiri sama gerombolanmu. Biawak kau. Kau lahir dari mana kau? Dari lubang pipitnya kau? Pengacara abal-abal kau. Pengacara FPI ya, kau pengacara HTI. Provokator. Tompel kau itu lurus. Biawak. Kami rakyat pemilih Jokowi 2 periode sampai Prabowo Gibran tetap mendukung, percaya. Masuk penjara lah kau ya. Gul kau gul. Tunggulah tanggalnya, mainnya. Polisi sudah mengantongi kalian itu penghasut, bikin onar di negara NKRI ini. Dari Sumatera. Teman-teman, tolong viralkan video ini ya. Tolong viralkan video ini, konten ini. Ya. Saya kemarin kan sengaja ya masuk ke X, Twitter ya X. Saya melihat masuk ke akunnya Dr. Tifa ya, dan saya melihat tulisan seperti ini. Lihat deh. Oke, udah lihat ya, kan gokil seperti itu. Ini mumpung Pak Jokowi sedang memberikan akses ke kuasa hukumnya ya untuk melakukan tindakan-tindakan. Nah, ini kita bikin viral aja biar ini nyampe ke Pak Jokowi. Ini kan udah masuk ranah undang-undang ITE ini, pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan. Ya, inilah yang saya bilang, mereka ini selalu berpolitik itu menggunakan gaya-gaya yang tidak elegan. Ya, makanya Prabowo didukung sama mereka kalah terus kan. Ya, karena cara ini, ya masyarakat akhirnya juga menjauhi dia. Dan yang saya heran, masih ada aja orang-orang yang mendukung mereka, ngefans sama mereka loh.
sama Roy Panci, dokter tipu-tipu psikopat ini ya, pakai kerudung sok-sok muslim gitu ya, tapi hatinya busuk ya kan. Udah gitu tua Bang Amin Rais, ya Allah. Aduh, udah deh, kita viralin aja biar orang-orang itu kena ya. Masa orang sekelas seperti Roy Suryo yang sudah berkali-kali bahkan pernah dipenjara tidak kapok-kapok dengan menyebarkan berita-berita bohong. Ilmuwan apa kalian? Penelitian apa kalian yang penuh hujatan dan caci maki? Apakah peneliti dengan cara begitu? Gak mungkin, Andro. Dia tidak berdiri sendiri ini barang. Itulah kenapa saya berkali-kali bilang, kalau orang-orang ini punya niat baik, punya etikat baik, tidak begini cara mereka. Tidak begini cara peradabannya menghujat, mencaci maki, mencederai. Dari satu kasus ke kasus lain. Fufu, fafa, fufu, fefe, dan segala macam. Nggak selesai, mereka pindah lagi. Nggak selesai, pindah lagi. Bagaimana caranya mereka menjatuhkan harkat dan martabat Jokowi dan keluarganya. Tidak selesai-selesai. Emangnya bahasanya Roy Suryo sama Roy Panci ada undang-undangnya? Selama itu udah ditulis tuh Roy Panci undang-undangnya, jangan diikutin, itu bisikan setan. Perdebatan dengan dalam tanda kutip pandangan abang sendiri, tapi dari pandangan masyarakat dan pelapor atau pemimpin. Masyarakat yang mana nih? Masyarakat kita ada dua golongan. Kebanyakan yang goblok, ada juga yang pinter. Masyarakat yang mana? Kalau yang pinter gue kasih selaras sama pikiran gue, tapi kalau yang goblok gue nyerah dah. Karena ngomong orang goblok muter nggak bakal ini mau menang sendiri gitu. Kepercayaannya dengan CS dengan arti kata dia bilang tidak menunjukkan keasliannya saat press conference membenarkan bahwa ijazah itu asli. Emang Roy Suryo jualan apaan di UGM? Jualan panci? Hah? Yang berhak aja yang ngeluarin ijazahnya aja, itu udah nyatakan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya asli. Lah Roy Suryo kewenangannya apa di UGM? Kan ini bukan delik aduan relatif, Pak, atau delik aduan sederhana, atau delik biasa yang siapa saja bisa melaporkan. Ini delik aduan absolut. Harus si korbannya siapa? Yang punya ijazah sama yang tanda tangan. Itu korbannya, kan udah berkali-kali gue jelasin. Iya. Roy Suryo ada tanda tangannya nggak di ijazahnya Jokowi? Nggak ada. Di panci ada, tapi di ijazah nggak ada. Ya berarti disuruh laporin yang maling panci. Yang maling panci di rumah dinas. Laporin itu. Roy Suryo, kalau ada tanda tangannya di panci gitu. Ini apa ini? Ini reuni panci. Iya. Kita mau jual panci. Waduh. Ini apa karena kemarin di senggol-senggol sama panci ya? Bukan disenggol. Tubruk sama dia. Keranjang kuning mana keranjang kuning? Keranjang kuning ya. Keranjang kuning ya. Kalau begitu, Saya nyamar jadi dewa panci dulu. Pantes lo, pantes lo banget. Iya, tetap melempar. Ahli telepanci. Iya. Gua. Ahli telepancika. Aduh, ahli telepancika. Pak, mau ceramah di mana, Pak? Bisa ketawa terus ini. Pokoknya video ini spesial buat para penggemar di Nusantara nih. Biar hasrat mereka terpuaskan ya kan. Ada yang panas soalnya, ada yang panas ini, ada yang panas. Iya. Ada yang panas. Ya, bisa nggak gua dialognya dia ya? Itu laporan TPUA sudah 6 bulan. Ijazah mana ijazah? Ijazah mana ijazah? Ada ijazah masuk Ijazah. Aduh, tapi memang ya sepertinya Iya. kelompok-kelompok sebelah ini sudah mulai terancam akan kehadiran YouTuber Nusantara. Waduh, begitu ya Bu ya kira-kira ya? Ngeri ya, sedap ya. Kalau kita melihat dari pendapatnya Bang Ngabalin ini ya, saya baru kali ini sepakat dengan Bang Ngabalin bahwa
kita kalau terus-terusan mendengar, melihat apa yang disampaikan Roy Suryo ini kan memang sifatnya ujaran kebencian ya. Motifnya ini kan nggak jelas, bahkan alasan-alasannya itu tidak masuk akal. Karena ijazah itu adalah bagian dari privasi kan gitu ya. Kita daftar kerja dan lain-lain itu kan kita cukup dengan fotokopi ijazah saja sudah cukup dilegalisir gitu kan ya. Nah ini Dr. Tifa Rismon ya kan, bahkan hari ini sekarang ini Bapak Eki Sujana ini sudah beralasan dan terus mangkir ini ya. Beliau mengatakan bahwa beliau sedang sakit, tidak enak badan, bahkan ini juga sudah mulai menghindar dari perkumpulan Roy Suryo, yaitu Bang Refli Harun. Beliau juga mulai menjauh ini ya, jangan-jangan sudah paham beliau sebetulnya bahwa Roy Suryo yang CS ini yang dilakukan tidak benar kan, tidak mungkin gitu ya. Kita secara logika saja bahwa Pak Jokowi itu ya kan bukan baru kali ini loh. Oke lah kalau dibilang hari ini dia punya kekuatan sudah besar dan lain sebagainya gitu kan. Loh kalau dulu beliau itu siapa pada saat awal-awal dia itu mencalonkan sebagai wali kota Solo gitu loh ya kan. Nah, tapi pihak-pihak yang berwenang KPU sudah memverifikasi bahwa ijazah itu asli dan lain sebagainya. Bahkan Pak Jokowi juga sering diundang ke UGM ya kan pada saat reuni dan lain sebagainya. Masih kurang apa lagi gitu. Lucu sekali ya kalau sampai masih pihak-pihak terkait yang sudah punya wewenang menyampaikan, mengecek keaslian ijazah Pak Jokowi sudah mengatakan asli. Ini kira-kira masih tetap nggak akan terima Roy Suryo CS ini. Bahkan ke pengadilan akhirat pun kira-kira masih menuntut dan harus menurut mereka ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kira-kira begitu. Waduh, gawat-gawat ini Roy Suryo. Oke teman-teman, yang bisa saya sajikan sedikit video ini mudah-mudahan bermanfaat. Yuk kita selalu positive thinking, selalu berpikir positif agar hidup kita itu selalu positif. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.